Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta bersama saya Pak Agung. Kali ini saya akan mencoba kembali membahas tentang listrik statis, di mana part yang sebelumnya itu sudah ada part yang pertama, kedua, kemudian part yang ketiga, dan sekarang adalah part yang keempat, di mana part yang keempat ini adalah episode terakhir dari listrik statis ya. Apa yang akan saya bahas di part yang keempat ini? Part yang keempat ini saya akan membahas tentang kapasitor ya. Nah, kapasitor itu adalah alat penyimpan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan sama besar namun arahnya berlawanan. Muatan kapasitor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan C dikali dengan V, di mana C ini adalah sebagai kapasitansi ya. Kemudian untuk V di sini adalah sebagai voltase atau beda potensialnya ya. Nah, kapasitor biasanya diisi oleh bahan dielektrik atau isolator seperti kertas, kemudian kaca atau plastik yang mempengaruhi kapasitansi. Kapasitansi adalah kapasitas muatan yang didapat disimpan pada kapasitor. Untuk mengukur kapasitansinya kita bisa menggunakan persamaan ketika dielektriknya vakum atau ada di udara, maka untuk persamaan yang digunakan itu adalah C sama dengan Q dibagi dengan V, atau bisa juga menggunakan permitivitas medium dikali dengan A-nya atau luas permukaan dibagi dengan D. Ya, D itu adalah jarak antar keping. Di sini bisa dibaca C sebagai kapasitansi, satuannya dalam coulomb per voltase atau volt, atau juga biasa disebut dengan farad ya. Kemudian epsilon 0 itu sebagai permitivitas medium dengan angkanya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12, dan untuk A-nya luas permukaan keping dan D adalah jarak antar kepingnya. Untuk di elektrik selain di udara, tadi untuk yang di udara itu C sama dengan Q per V, dan seterusnya. Kalau yang ini di elektrik selain di udara sama aja, tetapi yang membedakan di sini ya, tadi epsilon 0, sekarang epsilon R. R itu maksudnya adalah permitivitas relatif medium dikali dengan A dibagi dengan D gitu ya. Pengaruh dielektrik terhadap muatan listrik dan potensial listrik pada kapasitor. Pertama, baterai tidak pernah dihubungkan. Tidak atau pernah dihubungkan ya. Muatan, untuk menghitung muatannya, QD sama dengan Q0, potensialnya ini ya, VD sama dengan V0, epsilon R atau permitivitas relatif medium. Kalau baterai tetap dihubungkan, QD sama dengan Q0 dan QD sama dengan epsilon R dikali dengan Q0 atau VD-nya sama dengan V0. Ini untuk potensialnya ya. Energi kapasitor yang tersimpan di dalam yang berupa energi potensial dapat dihitung dengan persamaan ini. Jadi rumusnya ada 3, bisa menggunakan ini, kemudian atau ini, dan ini ya. Ini tergantung dengan soal ya, biasanya yang digunakan tuh yang mana, nanti dianalisis, maka atau bisa juga saling berhubungan ya. Biasanya fisika seperti itu, jadi rumus-rumus yang ada biasa saling berhubungan. Dan untuk rangkaian kapasitor dapat disusun menjadi 2 susun biasa ya. Kalau dalam listrik juga ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Di sini juga sama di kapasitor, jadi ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, kita bahas rangkaian seri dan paralelnya. Untuk rangkaian seri pada kapasitor adalah rangkaian kapasitor yang disusun sejajar. Jadi C1 dengan C2 dan C3 ini disusun sejajar ya, seperti ini. Pada rangkaian seri berlaku hal berikut. Jadi ini istilahnya peraturan atau syaratnya gitu ya, atau ya aturan umumnya gitu ya. Yang pertama, potensial total rangkaian adalah penjumlahan dari potensial seluruh kapasitor.
Jadi untuk menghitung potensialnya itu untuk potensial totalnya adalah kita harus tahu dulu jumlah atau berapa V1-nya dijumlahkan dengan V2 dijumlahkan lagi dengan V3, maka itu akan ketahuan potensial totalnya. Kemudian untuk muatan listrik yang mengalir melalui tiap kapasitor adalah sama. Jadi muatan listrik yang ada di kapasitor pertama, C2 dan C3 itu bernilai sama. Jadi Q totalnya itu kan sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Sedangkan voltase tadi potensial totalnya itu bisa berbeda ya. Dan kebalikan kapasitas kapasitor pengganti seri sama dengan jumlah kebalikan nilai kapasitas seluruh kapasitor. Jadi untuk menghitung kapasitas kapasitornya ya. Jadi yang ketiga ini untuk menghitung seluruh kapasitor ya dalam rangkaian seri itu tinggal menjumlahkan antara C1 tambah dengan C2 ditambah dengan C3, namun kebalikan ya nilai dari kapasitas seluruh kapasitornya. Jadi 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 tambah 1/C3 dan seterusnya. Sedangkan pada rangkaian paralel, kalau paralel itu di rangkaian kapasitornya disusun bertingkat. Kalau tadi sejajar ya seperti ini. Kalau yang paralel itu bertingkat, jadi C1, C2, dan C3 atau sebaliknya ya. Pada rangkaian paralel berlaku ini aturan umumnya. Pertama, kalau yang di sini itu kan V-nya itu jumlahkan dari V1 tambah dengan V2. Sedangkan di rangkaian paralel itu potensial kapasitornya adalah sama. Jadi V totalnya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Artinya kalau yang di sini tuh bisa jadi antara tegangan yang masuk ke C1 dengan C2 dengan C3 itu bisa berbeda. Sedangkan yang di sini itu tegangan yang masuk ke C1, C2 dan C3 itu bisa sama ya. Kemudian yang kedua, muatan listrik total kapasitor adalah penjumlahan dari muatan listrik yang mengalir ke masing-masing kapasitor. Nah, kalau tadi Q-nya tuh sama, sedangkan di sini tuh bisa berbeda, Q1 tambah Q2 ditambah Q3. Maka terjadilah adanya Q total ya. Kapasitas kapasitor pengganti paralel sama dengan penjumlahan dari kapasitas seluruh kapasitor. Kalau di rangkaian seri itu 1/nya, sedangkan di rangkaian paralel enggak, jadi langsung jumlahin aja antara C1 tambah C2 tambah C3 gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi kapasitor. Jadi manfaat adanya kapasitor itu apa? Aplikasi kapasitor antara lain pertama blitz yang ada di kamera. Jadi kalau kalian yang suka selfie, kemudian ada blitznya, atau yang suka foto-foto kemudian ada blitznya, itu menggunakan kapasitor. Alat untuk memilih frekuensi radio ya, itu juga menggunakan kapasitor. Kemudian memisahkan arus bolak-balik atau biasa disebut dengan AC dengan arus DC dengan arus searah ya, dengan menghambat arus AC dan menahan arus DC, itu juga menggunakan kapasitor. Filter pada rangkaian catu daya, kemudian menghilangkan loncatan api dalam rangkaian saklar, menghilangkan bunga api pada sistem pengapian mobil, menghemat daya listrik dalam rangkaian tubelam, kemudian catu daya cadangan ketika sumber energi yang menyuplai alat listrik terputus. Jadi seluruh aplikasi yang ada di sini menggunakan kapasitor ya. Nah, yang tadi kita bahas tentang kapasitor itu gambarnya ya kayak gini. Kalau yang kayak gini itu namanya kapasitor keramik dan simbolnya seperti ini ya. Kemudian ini untuk simbol di rangkaian, berarti ya rangkaian kapasitornya. Sedangkan yang ini kapasitor polyester, kemudian yang kayak gini kapasitor kertas, dan yang seperti ini kapasitor mika. Kemudian yang di sini adalah kapasitor elektrolit dan lambangnya kayak gini ya. Yang tiga ini bisa kayak gini atau kayak gini atau yang bawahnya. Dan yang ini adalah kapasitor tantalum ya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari kapasitor dengan nilai tetap ya. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Dan mohon maaf bila ada salah-salah dalam penjelasan, langsung aja di komen di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya baca dan mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya. Dan untuk pembahasan soal yang sudah saya bahas di part yang pertama, part kedua, part yang ketiga, sampai yang sekarang yang terakhir, itu insya Allah akan saya bahas nanti di contoh soal. Jadi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dulu buat yang belum klik tombolnya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya di channel Ngoprek Semesta. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.